NIM 240030301. Kenalkan, nama saya Gusti Mura Putrastika Maldiasa dengan NIM 240030261. Saya Ketepit Wurutanara, NIM 240030298. Saya Anak Agung Gede Kersana, NIM 240030264. Saya Yoyan Kristiana Putra dengan NIM 240030287. Saya Siska Metriani, NIM 240030279. Saya Dikade Martanda Juga Meswari, NIM 240030292. Saya Nimande Dewi Darmasari, NIM 240030195. Saya Igede Alit Arya Arjana, NIM 240030344. Perkenalkan, nama saya Budi Chandra Andika Putra dengan NIM 240030313. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai mengenal lebih dekat apa itu paragraf. Simak videonya ya. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang terorganisasi untuk membahas satu ide pokok secara mendalam. Setiap kalimat dalam paragraf saling berhubungan dan bekerja sama untuk memperkuat serta menjelaskan ide utama tersebut dengan jelas dan terstruktur. Adapun beberapa ciri-ciri sebuah paragraf yaitu 1. Memiliki satu ide pokok. Paragraf harus fokus pada satu ide utama atau topik tertentu. Semua kalimat dalam paragraf tersebut akan mendukung atau menjelaskan ide pokok tersebut. Ini membantu pembaca untuk mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. 2. Kalimat-kalimat saling berhubungan. Setiap kalimat dalam paragraf harus saling terhubung secara logis. Kalimat-kalimat tersebut harus membangun suatu kesatuan makna, tidak terpisah atau bertentangan, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah. 3. Kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat utama yang mengungkapkan ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Biasanya, kalimat topik terletak di awal paragraf, tetapi kadang-kadang bisa juga berada di bagian tengah atau akhir paragraf. 4. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah rincian atau contoh yang memperjelas ide pokok. Kalimat penjelas membantu pembaca untuk lebih memahami dan mendalami isi paragraf. 5. Memiliki kalimat penutup. Kalimat penutup berfungsi untuk menutup atau menyimpulkan isi paragraf. Kalimat ini bisa berupa kesimpulan, penegasan kembali, atau pernyataan yang memperjelas kesan utama paragraf. Paragraf memiliki beberapa jenis, yaitu seperti paragraf deduktif atau ide pokok di awal, yang kedua paragraf induktif atau ide pokok di akhir, dan yang ketiga paragraf campuran atau ide pokok di tengah. Paragraf deduktif. Kalimat topik terletak di awal, diikuti oleh kalimat penjelas. Contohnya, membahas hewan peliharaan memberikan banyak manfaat bagi pemiliknya. Mereka dapat mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memberikan rasa tenang. Dengan begitu, hewan peliharaan menjadi teman setia yang mendukung kesejahteraan. Kedua, paragraf induktif. Kalimat topik berada di akhir, diawali dengan kalimat-kalimat yang memberikan bukti atau contoh. Contohnya, kucing dikenal mandiri, tidak memerlukan perhatian penuh, dan tingkahnya sering menghibur. Hal ini membuat banyak orang memilihnya sebagai peliharaan. Oleh karena itu, kucing menjadi salah satu hewan peliharaan terpopuler. Ketiga, paragraf campuran. Kalimat topik terletak di tengah. Kalimat pengantar di awal diikuti oleh penjelasan. Contohnya, kemajuan teknologi memiliki dua sisi, atau satu sisi ia mempermudah kehidupan, tetapi di sisi lain dapat mengurangi interaksi sosial. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijak. Selain itu, paragraf juga dapat dikategorikan berdasarkan cara pengembangannya, seperti narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Penggunaan paragraf memiliki beberapa tujuan penting yang berkontribusi pada kejelasan dan efektivitas komunikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan penggunaan paragraf, yaitu
Yang pertama ada penjelasan ide pokok, yaitu memberikan penjelasan mendalam agar pembaca memahami dengan baik paragraf yang kita buat. Yang kedua, menyusun informasi, yaitu kita dapat mengatur informasi secara logis dan terstruktur. Yang ketiga, ada membuat tulisan lebih menarik, yaitu dengan cara menyajikan informasi secara terstruktur untuk kemudahan saat membaca. Yang keempat, membangun hubungan antar kalimat, yaitu menghubungkan kalimat secara logis sehingga alur pemikiran penulis dapat diikuti. Struktur paragraf terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, kalimat topik, yaitu kalimat yang menyatakan ide pokok paragraf, biasanya terletak di awal atau akhir. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas, yaitu kalimat yang mengembangkan dan menjelaskan ide pokok dengan contoh, bukti, atau detail tambahan. Yang ketiga, kalimat penutup, yaitu kalimat yang mengakhiri paragraf dengan kesimpulan atau penegasan dari ide pokok. Nah, itu dia video pembelajaran dari kelompok kami. Sekarang teman-teman udah pada tahu bukan apa itu paragraf, jenis-jenis paragraf, struktur paragraf, dan lain-lainnya. Demikian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye!